Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Podcast Semi Horor. Episode 62. Ini sebelum episode 63 kita rekaman dulu episode 62. Ya. Karena jika tidak direkam maka tidak akan ada episode 63. 62. Kalau 62 gak ada, 63 bakal ada gak? Gak juga sih. Ya. Udah, terima aja. Kali ini kita bakal bacain cerita. Langsung aja dibaca, gak usah berlama-lama. Maki baca. Halo kakak-kakak. Halo. Kali ini aku mau cerita tentang sosok yang menjaga badanku selama ini. Pertama kalinya, sosok ini hadir pas aku dulu masih di pesantren, tepatnya kelas 2 SMP pada tahun 2003 kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Terus kenapa aku baru tahu pas kuliah? Nanti aku ceritain ya. Oh siap-siap. Ya siap. Jujur aku gak paham sama hal-hal yang kayak gini. Gak pernah juga buat nyoba nyari-nyari ke dunia mereka. Aku juga gak pernah berharap sosok ini ada. Cuma yang aku tahu, sosok ini hadir atas dasar turun-temurun dari almarhum kakekku. Beliau bapaknya ibuku. Sosok ini mulai menjaga aku semenjak kakekku meninggal ketika aku duduk di kelas 2 SMP. Parahnya, aku baru dikabarin sama orang tuaku sebulan setelah kepergian beliau. Bisa dibayangin gimana kaget dan keselnya karena aku pengen hadir di sana. Aku adalah cucu yang paling dekat sama kakek. Pada saat berkunjung ke rumahnya, selalu aku yang dicari paling pertama. Beliau juga sayang sama adik-adikku, cuma kelihatan banget perbedaan cara memperlakukan aku dan adik-adikku ini. Aku sempat mikir, mungkin ini alasan kenapa beliau sayang banget sama aku karena akan menurunkan sesuatu pas beliau wafat nanti. Aku juga nggak tahu beliau punya ilmu atau apalah itu. Cuma semua kebongkar pada saat beliau wafat. Ini aku ceritain langsung ke ibu. Jadi pada saat beliau wafat, ada sebuah sabuk orang Betawi jatuh dari atas plafon ruang TV dan anehnya plafon di ruangan TV itu nggak ada yang bolong. Cukup aneh. Aku pun awalnya nggak percaya, cuma pas kejadian banyak saudaraku yang lihat dan mereka juga cerita, jadi aku pun ikut percaya. By the way, tahu kan sabuk Betawi yang warna hijau itu? Tahu. Oke, lanjut. Setelah sekian lama sosok ini hadir, aku baru tahu pada saat kuliah di Jogja. Jadi waktu itu temanku ngajak ke angkringan buat ketemu sama temennya, sebut saja Rangga. Di sini aku nggak tahu siapa temennya dan ternyata dia bisa disebut indigo. Pas kita nyampe, salaman lah aku sama dia. Aneh karena dia lebih tua gitu. Jadi aku salam. Nah ini ada yang aneh nih. Ngobrol-ngobrol tentang hal-hal gak penting sampai akhirnya dia buka pertanyaan yang bikin gua kaget. Udah lama mas sama penjaganya? Nah di sini aku rasa dia makan nasi kucing sama tai kucingnya dah, tiba-tiba nanya gitu. Maksudnya mas? Aku gak paham, penjaga apa ya mas? Ini beneran loh aku gak tahu. Karena emang aku gak pernah belajar begituan untuk nyari penjaga gitu. Ah masa gak tahu mas? Itu loh ada di belakang masnya. Dan aku di situ langsung merinding. Akhirnya dijelasin lah sama dia sosok itu. Jadi katanya bentuknya manusia dan outfitnya sama seperti pendekar zaman dulu. Umurnya kurang lebih udah ratusan tahun dan dia juga udah pakai semacam ikat kepala gitu. Aku kepo dong maksud menjaga itu gimana. Jadi katanya sosok itu menjagaku dari hal-hal yang buruk.
seperti musibah yang parah ke aku dicegah sama dia. Serangan-serangan dari makhluk yang tak kasat mata juga aku dijaga sama dia. Intinya untuk hal-hal yang berat itu urusan dia. Si Rangga nanya dari keluargaku ada yang bisa atau enggak. Tapi aku ingat sama kejadian kakekku pas wafat, yang sabuk hijau itu. Aku ceritain ke si Rangga dan katanya berarti turun dari beliau. Entah kakekku bikin semacam perjanjian atau pernah nolong sosok ini sehingga dia bisa turunin, atau bisa jadi juga kakekku yang pelihara dia. Aku pun gak pernah ngasih makan sosok ini karena ya emang gak tahu dan gak akan juga aku ngelakuin hal itu setelah tahu. Untungnya sosok ini baik karena kata Rangga ada beberapa turunan dapat yang jahat. Kamu sering ngelihat mereka kan? Gak pernah kena serang kan? Iya mas, kok tahu? Jadi si Rangga ini selagi ngobrol sama aku, dia komunikasi juga sama sosok penjagaku lewat batin. Tahu dong, kan dia yang ngasih tahu. Aku dari tadi ngobrol sama dia secara batin. Jadi kayak semacam gimana ya? Dia tuh komunikasi cuman nggak ada mulutnya tuh, cuma diem. Aku sempat mikir nanya juga ke si Rangga, apa nggak apa-apa kalau sosok ini ada? Karena aku takut dia bakal minta hal yang enggak nantinya. Cuma kata si Rangga nggak apa-apa, dia niatnya baik, gak akan nyusahin tuannya juga. Cuma kata si Rangga karena aku sekarang udah tahu, jadi nggak boleh takabur. Kalau nanti kejadian ketemu makhluk yang gak kasat mata lagi, sosok ini bakal ninggalin aku. Jadi bersikap seperti biasa aja. Karena aku nggak pernah kesentuh sama makhluk-makhluk itu. Kata Rangga sosok ini punya tingkatan yang cukup tinggi dan kuat. Jadi nggak akan ada yang berani ganggu. Cuma sekuat-kuatnya sosok ini kalau diserang lebih banyak makhluk bakal kalah juga. Nah itu makanya pesan si Rangga nggak boleh takabur akunya. Aku juga kepo, apa emang sosok ini aslinya pendekar? Kata si Rangga, iya. Dulunya dia seorang pendekar yang cukup disegani di suatu desa, dan desa itu ada di sekitaran Banten. Cuma karena dia kalah karena kesombongannya, nah mungkin kakekku yang nemuin dia terus dipelihara jadi baik, makanya jadi nurut sampai sekarang. Oh gitu. Jujur aku pengen banget ngelihat sosok itu, tapi dilarang sama si Rangga. Katanya lebih baik tahu ceritanya daripada tahu sosoknya. Sebenarnya nggak serem, cuman nggak boleh aja, kata si Rangga. Dia juga pernah bantu pas bersih-bersih kosan kok, kata si Rangga. Kagetlah aku yang lemah ini dengernya. Jadi sosok ini inisiatif bantu Pak Haji ngebakar makhluk-makhluk yang di kosanku. Pantas aja Pak Haji, pas Pak Haji pamit mau pulang, dia bilang makasih ke aku. Kebalik kan, harusnya aku yang bilang makasih. Setelah dengar semuanya dari Rangga, aku jadi inget teman satu kampus yang selalu kabur kalau ketemu di jalan. Dia cewek, satu kelas sama aku dari awal masuk kuliah, dan dia ini dari awal masuk kuliah selalu ngindarinku. Entah apa masalahnya. Aku tanya sama Rangga dan si Rangga tanya ke sosok ini. Katanya cewek yang itu pakai penjaga juga. Sosok cewek pokoknya. Dia tuh beraura negatif. Makanya pas ketemu sama aku berbenturan energinya karena sosok aku ini positif. Salah satu alasan aku nggak boleh takabur juga yaitu sosok ini kadang suka pergi ke gunung. Aku lupa namanya gunung apa. Nah takutnya pas sosok ini nggak ada atau lagi di gunung aku kena serang. Jadi harus tetap kalem biar aman. Urusan dia ke gunung ngapain? Mungkin dia memperdalam ilmunya. Ada satu cerita lagi dari Rangga yang juga buat aku terdiam. Jadi sosok ini cerita kalau dia pernah menangkis kiriman orang. Bukan santet atau teluh atau pelet. Kagetlah aku. Siapa yang mau pelet manusia mirip beruk kayak aku ini? Kejadiannya pas aku lagi tidur dan itu juga hampir dia kecolongan. Karena kebetulan waktu itu sosok ini lagi pergi ke gunung. Mungkin dukunnya tahu aku ada penjaganya dan nyari celah supaya bisa kirim peletnya. Kebetulan sosok ini gak ada
Nah, dikirimin deh. Untungnya dia balik tepat waktu, jadi kirimannya itu bisa dia tangkis. Dia juga berhasil ngalahin jin kiriman dukun. Mungkin kesal karena peletnya ketangkis. Cuma karena sosok ini kuat, jadi jin kiriman dukunnya kalah. Dukun itu juga ngirim jinnya sampai 6 kali dan kehalau semua. Di sini aku senyum-senyum sendiri. Ya itulah cerita sosok penjagaku ini. Cuman aku gak pernah mengharap dan percaya penuh sama sosok ini, karena aku tetap percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penjaga yang sebenarnya. Mau percaya atau enggak itu terserah kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyimak ceritaku. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami. Terima kasih. Sukses selalu podcast Semi Horor. Amin. Amin. Wah, lagi-lagi penjaga. Okay. Ini kita juga udah bahas ya tentang penjaga dari kecil ini. Yang mana tuh? Yang waktu Tania. Yang mana tuh? Yang bentuknya apa ya? Dulu tuh di episode awal pokoknya pas Tania cerita tentang ini, dia ada, bukan dia tapi orang lain yang dia tahu bahwa itu ada penjaganya. Kalau Tisha itu termasuk penjaga bukan sih? Siapa itu? Tisha. Oh, Tisa. Oh iya, Tisa. Bukan dia. Oh bukan ya? Beda ya? Dia emang ikut. Wah, pendekar nih katanya. Pendekar di gunung. Iya, pemberian si kakek. Emang kalau orang-orang tua zaman dulu tuh suka iya, suka ngelmu. Ngelmu. Nyari-nyari ilmu buat penjagaannya dia sendiri juga. Nyari makhluk yang bisa buat diajak kerjasama, buat saling menjaga. Iya, bener. Dan akhirnya dikasihlah turun-temurun sampai ke anak cucunya. Dengan melalui si gesper hijau. Iya tadi sabuk Betawi. Ya, Jawara gak tuh? Pendekar Betawi. Bukan pendekar gunung dong. Maaf. Sabuk Betawi. Tapi kata cerita si Rangga, dia ini dulunya adalah pendekar yang takabur dan sombong. Sama aja sih takabur dan sombong. Dan akhirnya dia kalah dan akhirnya diadopsi sama si kakeknya. Karena kakeknya ini ngerasa kasihan. Akhirnya sosok ini jadi baik dan ngejaga si kakek. Dan akhirnya si kakek menurunkannya kepada cucunya. Begitu. Dan memang katanya setiap orang ini ada penjaganya, bener gak? Bener kali. Jin Korin itu sama kayak penjaga bukan? Apa itu cuma jin menyerupai kita? Nggak tahu. Kalau waktu itu denger di sebuah acara, katanya kalau orangnya percaya kalau dia ada yang jagain, penjaganya itu emang deket sama dia. Tapi kalau orang ini percaya, dia nggak percaya dia ada yang jagain, dia penjaganya ini bakal lebih menjauh dari dia. Gitu. Jadi lu percaya gak? Percaya nggak percaya? Benar juga. Tapi secara tidak langsung ini cukup membantu ya untuk apa? Untuk hal-hal yang positif. Ada juga hal penjaga yang memang dari dulunya udah jahat atau negatif. Iya, niatnya udah nggak bener lah. Diadopsi buat niat nggak bener. Kalau si pengirim cerita tadi, ini sosoknya cukup positif, baik. Dia juga udah bantu-bantu banyak hal. Sampai bantu bersihin kosan. Iya. Bersihin kosan bukan karena kotoran, tapi ya, karena bersihin dari makhluk-makhluk jahat. Ya. Bersihin dari makhluk-makhluk jahat yang menghuni kosan si pengirim cerita tadi. Oke, episode 62. Ya, kalau penjaga ini emang banyak jenisnya ya. Ada yang baik, ada yang jahat,
Ada yang biasa aja, ada yang tingkatannya levelnya udah tinggi. Dari sampai yang biasa aja. Ya. Kalau pakai penjaga ini kan tadi pendekar ya, pakai apa? Baju pendekar gitu. Ya, baju pendekar. Ada juga sosok penjaga yang pakai sarung tangan. Apaan tuh? Terus nangkis penalti. Itu penjaga gawang. Udah denger gak seriusnya? Hah? Udah gua denger serius. Udah serius gua dengernya. Oh, udah nyimak serius. Nah, ya itu. Ketawanya canda guys. Ada juga sosok penjaga yang pakai seragam, bawa pentungan. Satpam, Yeah. security. Security itu berasal dari bahasa Inggris dari kata secure atau aman. Terus dikembangin jadi security, jadi keamanan. Kalau di bahasa Indonesia biar penyebutannya lebih enak disebutnya, jadi disebutnya security. Itu kata-kata serapan tuh. Iya. Jadi ingat video Video apa? Kamu di sini bekerja sebagai apa? Siap, suruh Kitty. Begitu, tahu gak sih? Suruh Kitty katanya. Namamu siapa? Kurang kencang, suruh Kitty. Katanya begitu. Kamu sebagai apa? Suruh Kitty. Suruh Kitty. Sebagai apa? Suruh Kitty. Sebagai apa? Suruh Kitty. Yang kenceng. Suruh Kitty. Suruh Kitty. Kamu pengalaman di mana? Di Lago, Pak. Di Lago. Kamu udah pendidikan belum? Siap, udah. Sebagai apa? Suruh Kitty, Pak. Suruh Kitty. Yang kenceng. Suruh Kitty. Suruh Kitty. Gak ada yang suruh Kitty, itu gak ada. Temennya Hello Kitty. Komuknya kocak lagi itu orang. Tapi seragam satpam yang tadinya sempat diganti warna jadi mirip seragam polisi, sekarang diganti ganti warna lagi. lagi. Jadi warna apa? Kuning gak sih? Ya, Kuning-kuning jadi, gimana gitu. tapi tetap mirip polisi, tapi polisi India. Itu polisi India, warna seragamnya sama kayak seragam barunya security Indonesia. satpam apa Satpam. hansip ya? Satpam. Iya, satpam. Hansip mah desa. Iya. Iya, gitu. Yang hijau tuh satpam. Hansip. Hansip mah buat masak ya. Hah? Panci. Coba banget tuh perasaan. Panci. Sama sih. Ya, dikit gitu. lah. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Kalau kadarnya aja kita mah. Buat teman-teman Sobat Mirror yang pengen kirim cerita, boleh langsung aja DM ke Instagram @podcastsemihorror atau klik link di bio-nya. Atau bisa juga ada di Twitter @pod_semihorror. Atau bisa kirim ke email kita di podcastsemihorror@gmail.com. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Podcast Semi Horror. Jangan lupa juga di like, terus di komen apapun yang kalian pengen komen. Ya, dan kalian juga bisa share. komen di noise. Juga jangan lupa di share ke semua sosial media kalian biar semuanya tahu, atau yang mau kirim cerita juga bisa gampang gitu. Akhir kata episode 62, Aziz pamit. Yunda pamit. Stay safe, stay healthy, and Stay with Podcast Semi Horror. tetap dengarkan podcast Semi Horror. Bye bye.